Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, tasyakur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah besok kita mendapatkan syafaatul uzmah dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa sama-sama bertetanggaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru kami yang kami muliakan dan mohon izin, mohon doa serta jamaah majelis apa nih Bu? Az-Zikra. Dan ada host kita Bang David. Sami-sami ngaji. Sama-sama kita mengaji, kita membahas tafsir kali ini di dalam surah Ali Imran ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken iyansurkumullah fala ghalibalakum. Ketika aku Allah menolongmu, maka tidak ada orang yang mampu untuk mengalahkanmu. Terus menawi Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, maka pasti menang. Jamaah, pasti menang. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Wa iyakhdzulkum, kalau di pesantren dulu diartikan wa iyakhdzulkum, lan lamun ngejarake ing sira kabeh. Artinya tidak memberi pertolongan. Ngejarake niku membiarkan, itu bahasa Jawa niku. Wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurkum mim ba'di, mongko sapa wong sing iso nulung sakwise kuwi. Niku nek tiyang Jawa. Kalau Allah tidak menolongnya, siapa zat yang mampu menolongmu? Pasti mboten wonten, pasti tidak ada. Maka dikatakan di dalam surah ini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka bagi orang-orang yang beriman bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah ini berarti ada satu hal yang patut kita petik. Yang pertama, semua dan apapun yang terjadi pada diri kita mesti ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lah tentunya niki kan wonten berbagai macam masalah. Problematika. Nggih napa nggih? Berbagai macam permasalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaaken dumateng kita lan panjenengan sami, walan nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita diuji oleh Allah, bertubi-tubi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bermacam-macam ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya pangapunten, kita bahasan kita ini kan untuk peningkatan keimanan dalam hal apapun kondisi dan keadaan kita. Yang kalau kita lihat ada keterbatasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ananda rifki, ananda rizki, atau
yang lain-lainnya. Itu dalam hal physically. Mungkin dalam hal tentang penyakit kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, wal anfus. Kita diberikan ujian oleh Allah, was samarat, tentang buah-buahan. Artinya ketika kita bercocok tanam, ketika kita menjadi petani, ternyata poso mboten tidak keluar hasil dengan baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguji dengan berbagai macam ujian. Sehingga kata Rasulullah SAW, ma yazalul bala bil mu'minati min nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma'alaihi khoti'ah. Sedaya niku diujikan kepada kita, tapi bersandarlah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bu. Sedaya kita bersandar kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu menolong kita. Dan kalau Allah sudah menolong kita, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengalahkan. Artinya pasti menang. Tapi kalau Allah sudah melepaskannya, boten wonten, tidak ada kekuatan apapun yang mampu memberikan pertolongan. Fal yatawakkal, maka bertawakallah bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surah lain dan ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kalian kepada Allah karena cukup bagi Allah sebagai zat yang kita harus betul-betul dipasrai. Dipasrai itu kalau orang sudah dipasrai dan punya tanggung jawab, beres. Sedaya kalau yang sudah dipasrahkan kepada Allah, beres. Gini apa nggih? Betul apa betul? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan di dalam surat At-Tolak, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sinten tiyang sing bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah lah sebagai penolong kita. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, caranya kita mau nyuwun dumateng ngarsanipun Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. DP dumateng ngarsanipun Allah. Kenapa? Karena ini adalah makhluk, kita ini makhluk yang lemah. Kita mboten gak ada kekuatan apa-apa. Sedaya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tingali. Allah menguji kita, keluarga kita, mungkin kekurangan harta. Mungkin kekurangan berbagai macam hal ikhwal yang lainnya. Dengan kekurangan-kekurangan itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai malah menceburkan pada hal yang memberatkan pada diri kita. Contoh, kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan harta. Ternyata, aku pengen soge aku rek. Caranya ya apa? Judi online. Nah, niki kan malah salah, betul apa betul? Bahkan kita sudah diberikan satu platform dan sudah diberikan aturan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mboten nangsal berjudi menika. Kenapa? Karena pasti apalagi sekarang ini ngapunten. Dengan berbagai macam gara-gara judi, kekurangan harta, kemudian berjudi, efeknya luar biasa. Ada yang sampai ngapunten bunuh diri. Ada yang karena judi online sehingga lebih banyak hutangnya. Pangapunten, istri membunuh, suami membunuh, istri, suami membunuh anak. Kok abeh diobong karena apa? Saking frustasi, mboten purun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan melakukan judi. Judi itu bohong.
Cuman angan apalagi judi online itu pun disetting sedoyo, ndak akan sampai kiamat pun ndak ada yang namanya orang yang menang. Andaikan kau menang itu adalah awal dari kemiskinan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu kita hanya berserah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ke pasar beli nasi goreng. Beli nasi goreng buat dimakan. Terima kasih Ustadz Blangkon Loreng. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.